Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk manifestasi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang oleh karenanya kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam forum diskusi. Tak lupa kita kirim salam serta salawat ke bulan junjungan besar kita yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana karena perjuangan beliau kita masih bisa menikmati nikmat iman dan Islam ini. Baik, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yang berjudul akhlak pribadi. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materinya, alangkah baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Mustari Mahmud. Kepada saudara Mustari Mahmud, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara kita yaitu Mustari Mahmud. Semoga kita yang mendengar dan yang membaca bisa berkesan di hati kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Quran. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan ke pemateri 1 yang bernama Nur Afifah Hermawan untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya moderator. Baik, saya atas nama Nur Afifah Hermawan akan membacakan materi yang pertama,
yaitu pengertian akhlak pribadi. Akhlak menurut Kamus Al-Munajjid, akhlak adalah budi pekerti, perangai tingkah laku atau tabiat. Menurut The Trandes Ahmad Amin mengatakan bahwa akhlak adalah kebiasaan kehendak. Jadi pengertian akhlak adalah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang ditanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Akhlak pribadi terhadap diri sendiri meliputi kewajiban terhadap dirinya, disertai dengan larangan merusak, membinasakan dan menganiaya diri sendiri, baik secara jasmani maupun secara rohani. Macam-macam akhlak pribadi. Macam akhlak pribadi pada dasarnya ada akhlak pribadi seorang muslim yang baik dan akhlak pribadi yang buruk. Berikut macam-macam akhlak pribadi. Macam akhlak pribadi pada dasarnya ada akhlak pribadi seorang muslim yang baik dan akhlak pribadi yang buruk. Berikut ini macam akhlak pribadi yang baik, yaitu syidik. Syidik artinya benar atau jujur. Seorang muslim dituntut untuk selalu berada dalam keadaan yang baik, lahir dan batin, baik benar dalam hati, benar perkataan, dan benar perbuatan. Benar hati yaitu apabila hati dihiasi dengan iman kepada Allah dan selalu bersih dari penyakit hati. Benar perkataan adalah semua yang telah diucapkan dari mulut merupakan suatu kebenaran, bukan kebatilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan setiap muslim untuk selalu jujur, karena sikap syidik membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantar ke surga. Ada 5 bentuk syidik, yaitu benar perkataan atau syidik al-hadis. Orang yang selalu berkata benar akan dikasihi oleh Allah dan akan dipercaya oleh masyarakat. Dan sebaliknya, orang yang berdusta oleh masyarakat akan dikucilkan dan selamanya tidak akan dipercaya seperti peribahasa, yaitu sekali lancung ke ujian seumur hidup, orang tidak akan dipercaya. Yang kedua, benar pergaulan atau syidik al-muamalah. Seorang muslim akan selalu bergaul dan benar dengan benar, tidak menipu, tidak berkhianat, dan tidak memalsu sekalipun kepada kaum non-muslim. Dia akan selalu bersikap melalui pergaulan dengan benar tanpa memandang kekayaan, kekuasaan ataupun status sosial. Benar kemauan atau syidik al-azam. Seorang mukmin sebelum dia memutuskan sesuatu, tentu ia harus mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu apakah terdapat apa yang dilakukan, apakah akan mendatangkan mukhrodat atau manfaat kepada orang lain. Tetapi bukan berarti dia menutupi diri terhadap masukan atau kritik dari orang lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk amanah dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu memelihara titipan dan mengembalikannya seperti semula. Sekalipun dalam penitipan tidak ada bukti atau transaksi tertulis dalam penitipan tersebut, maka seseorang muslim akan mengembalikannya apa adanya. Hal ini terlihat contoh pada barang berharga yang dititipkan karena akan berpergian jauh, maka pada saatnya akan dikembalikan seperti semula. Selanjutnya, menjaga rahasia. Seorang muslim akan dapat menjaga rahasianya, baik itu rahasia pribadi, keluarga, organisasi, dan lain sebagainya, agar tidak diketahui orang lain. Misalnya, dalam sebuah keluarga, seorang suami istri harus dapat menjaga rahasia keluarga apabila rahasia dalam ranah kecuali karena ada alasan, medhi atau hukum.
Tidak menyalahgunakan jabatan-jabatan adalah suatu amanah yang harus dijaga. Hukumnya wajib. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan person, baik keluarga, pribadi, ataupun kelompok yang termasuk perbuatan tercela. Lawan dari sifat amanah adalah khianat. Dan khianat adalah sifat munafik yang dibenci oleh Allah apabila jika yang dikhianati adalah Allah atau Rasulnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu materi pertama yang dibawakan oleh saudari kita Nur Hafifah Hermawan, dan akan dilanjutkan saudari kita yang bernama Lutfia Aulia. Kepada saudari Lutfia Aulia, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Lutfia Aulia dengan NIM 105 251108621 bertindak sebagai presentator kedua. Bagian C, istiqomah. Secara epistemologi, istiqomah berasal dari istiqomah yastaqimu yang berarti tegak lurus. Dalam terminologi akhlak, istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam rintangan dan godaan. Perintah dalam beristiqomah dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang artinya maka karena itu serulah mereka kepada agama itu, dan istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Quran Surat Asy-Syura. Iman yang sempurna adalah iman yang mencakup 3 dimensi, yaitu hati, lisan, dan amal perbuatan. Seseorang yang beriman harus dapat beristiqomah dalam 3 dimensi ini. Ibarat berjalan, seseorang yang beristiqomah akan selalu berjalan kepada yang lurus dan menghantarkan tujuan. Hal ini tercermin dalam perkataan dan perbuatannya yang benar untuk mensucikan hati dan dirinya. Tentulah orang yang beristiqomah akan mengalami beberapa ujian dari Allah dalam firman-Nya yang artinya, apakah manusia tidak mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Quran Surat Al-Ankabut. Ujian dari Allah tidaklah berupa kesedihan semata, melainkan ujian dari Allah termasuk kesenangan juga. Namun, seseorang yang istiqomah akan tetap teguh dalam menghadapi kedua ujian tersebut. Bagian D, ifah. Secara epistemologi, ifah adalah bentuk masdar dari afa yaifu ifah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologi, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjauhkannya. Dan bentuk-bentuk ifah, Al-Quran dan hadis memberikan beberapa contoh dari ifah, di antara lain untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah seksual. Seorang muslim dan muslimah diperintahkan untuk menjaga penglihatan, pergaulan, dan pakaiannya, tidak mengunjungi tempat-tempat hiburan yang ada kemaksiatan, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkannya kepada perzinahan. Dalam firman Allah yang artinya, dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaknya menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Quran Surat An-Nur. Nah, untuk menjaga kehormatan diri ini dalam hubungannya dengan masalah harta, Islam pun mengajarkan, terutama bagi orang miskin, untuk tidak mendadahkan tangan atau meminta-minta. Al-Quran menganjurkan kepada orang-orang yang berada untuk membantu orang-orang yang miskin yang tidak mau memohon bantuan karena sikap mereka. Meminta-minta itu merupakan perbuatan yang merendahkan kehormatan diri. Daripada meminta-minta seseorang, lebih baik kita mengerjakan apa-apa saja untuk mendapatkan penghasilan, asalkan itu halal ya. Untuk menjaga kehormatan diri dalam contoh yang lain, untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya, seseorang harus betul-betul menjauhi segala bentuk ketidakjujuran. Sekali-kali dia berkata bohong, mungkin ingkar janji, khianat, dan lain-lain sebagainya.
Itulah pemaparan materi dari saya bagian C dan bagian D. Istiqomah dan Ifa, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah pemaparan materi yang dibawakan oleh saudari kita Lutfia Aulia. Sekarang akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga yang bernama Rizky Mulia Jaya. Kepada saudara Rizky Mulia Jaya, tempat dan waktu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mulia Jaya. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan kelompok saya, yaitu mujahadah. Mujahadah berasal dari kata jihada yang berarti mencurahkan segala kemampuan. Mujahadah adalah mencurahkan segala kemampuan untuk melepaskan diri dari segala sesuatu yang menghambat dalam melakukan pendekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengatasi dan melawan semua hambatan tersebut diperlukan perjuangan yang sungguh-sungguh. Usaha inilah yang disebut mujahadah. Apabila seseorang bermujahadah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji akan menunjukkan jalan kepadanya untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berhijrah untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Secara terperinci oleh mujahadah, ada 6 jiwa yang selalu mendorong sesuatu untuk melakukan kedurhakaan. Karena pada alasan dasarnya manusia juga diberi oleh Allah jiwa yang mendorong manusia untuk melakukan kejahatan, yang di dalam Al-Quran disebut dengan nafsu amarah bisu, hawa nafsu yang tidak terkendali, sehingga untuk memenuhi hawa nafsunya tanpa memperdulikan larangan Allah Subhanahu wa taala yang abadi. Orang-orang kafir dan munafik yang tidak pernah puas hati sebelum orang-orang yang beriman kembali menjadi kufur. Para pelaku kemaksiatan dan kemungkaran termasuk dari orang-orang yang mengaku beriman sendiri tidak hanya merugikan mereka sendiri tapi juga merugikan masyarakat saja, berarti berani yang berlandasan kepada kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Ukuran keberanian adalah terletak pada kekuatan hati dan kebersihan jiwa. Mengendalikan amarah adalah salah satu contoh keberanian dan lahir dari hati. Bentuk keberanian yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Akhirat merupakan tujuan akhir dari setiap kehidupan manusia. Dunia hanyalah jembatan menuju akhirat, karena manusia tidak akan ragu untuk meninggalkan dunia yang fana dan asalkan mendapat kebahagiaan di akhirat, tidak takut. Kematian merupakan sesuatu yang sudah pasti bagi makhluk hidup. Ketika ajal sudah datang, maka tidak ada yang bisa mencegah. Bagi seseorang pejuang agama, kematian merupakan sesuatu yang didambakan. Semangat itulah menyebabkan para pejuang memiliki keberanian luar biasa, tidak ragu-ragu. Yang menyebabkan manusia memiliki rasa takut adalah rasa keraguan. Ketika seseorang sedang ragu akan kebenaran yang dimiliki, maka ia akan takut menghadapi resiko yang ada. Begitu juga sebaliknya, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Hasil pendidikan atau pembiasaan tidak mempersatukan kekuatan materi. Lawan dari syaja'ah adalah penakut. Jubun, penakut merupakan sifat yang tercela. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan materi yang dibawakan oleh saudara Rizky Mulia Jaya. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan materi keempat, dan saya sendiri yang akan membawakannya. Yang pertama ada poin tawadlu. Tawadlu itu merendahkan diri. Tawadlu adalah sifat yang sangat terpuji di hadapan Allah dan juga di hadapan seluruh makhluknya. Orang yang tawadlu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala.
maka tidak pernah terbesit sedikit pun dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain, tidak merasa bangga dengan potensi dan prestasi yang sudah dicapainya. Ia tetap rendah diri dan selalu menjaga hati dan niat segala amal solehnya dari segala sesuatu selain Allah, tetap menjaga keikhlasan amalnya hanya karena Allah. Lawan dari tawadhu adalah takabur atau sombong, yaitu suka meremehkan orang lain. Sekarang kita masuk ke poin 2, yaitu malu. Malu al-haya adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik. Orang yang memiliki rasa malu apabila melakukan sesuatu yang tidak patut, rendah atau tidak baik, dia akan tidak gugup atau mukanya merah. Sebaliknya, orang yang tidak punya rasa malu akan melakukannya dengan tenang tanpa ada rasa gugup sedikit pun. Sifat malu adalah akhlak terpuji yang menjadi keistimewaan ajaran Islam. Sifat malu dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, malu kepada Allah. Seorang akan malu kepada Allah apabila ia tidak mengerjakan perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Malu kepada diri sendiri yang kedua. Orang yang malu terhadap Allah dengan sendirinya malu terhadap dirinya. Ia malu mengerjakan perbuatan salah sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Yang ketiga, malu kepada orang lain. Setelah malu kepada diri sendiri, dia akan malu melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Malu adalah salah satu refleksi iman. Semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin tinggi juga rasa malunya. Poin ketiga ini ada sabar. Sabar dalam Islam memiliki manfaat dan pahala besar. Apa itu sabar? Menurut bahasa, sabar berasal dari kata al-habsu, yang artinya menahan diri. Pengertian sabar menurut syariat dalam agama Islam adalah menahan diri dari 3 macam perkara, yaitu ketaatan kepada Allah, hal yang diharamkan, dan takdir Allah yang mungkin sulit dijalani, misalnya musibah. Allah Ta'ala memerintahkan kepada semua muslim untuk bersabar. Sambil bersabar, muslim juga dianjurkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam maksud ini adalah untuk menahan diri dari maksiat. Menahan diri juga berarti menahan diri dalam ketaatan. Sabar dalam Islam juga berarti melakukan kebaikan dan bersabar. Karena itu semua adalah bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Surah Al-Imran ayat 200. Jenis sabar dalam Islam. Ada 2 jenis sabar dalam Islam yang harus dimiliki setiap individu umat Islam, yaitu yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Takdir Allah ada 2 macam, yaitu takdir yang menyenangkan dan takdir yang tidak menyenangkan. Maka diharuskan bersyukur. Sikap syukur juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi yang sedang menghadapi musibah, maka seorang muslim harus bersabar. Yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat. Kesabaran yang sesungguhnya itu menjauhi maksiat. Setiap hari pasti seorang muslim selalu mendapat godaan dari setan untuk melakukan maksiat, baik itu perbuatan dosa kecil hingga besar. Seorang muslim harusnya sabar untuk menahan diri dosa-dosa yang tidak sengaja dilakukan, seperti melihat yang tidak seharusnya dilihat dan menggunjing atau menceritakan aib seseorang maupun tetangga-tetangganya. Sekarang kita masuk ke poin itu pemaaf. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Dalam bahasa Arab, sikap pemaaf disebut al-af, yang juga memiliki
Baik, di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari saudari Siti Hanimah, dan pertanyaan dari Andi Tenri Mutia Salwa. Untuk pertanyaan saudari Siti Hanimah, saya persilahkan untuk saudari Nur Afifah Hermawan untuk menjawabnya. Kepada tempat dan waktu saya persilahkan. Bismillah, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Siti Hanimah. Pertanyaannya adalah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saudara kita, bahwa sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Pertanyaannya, bagaimana bila kita masih sangat kesulitan dalam memaafkan kesalahan seseorang, terlebih lagi ia belum pernah meminta maaf dan tidak pernah merasa bersalah sama sekali? Baik, jawabannya tentu saja akan banyak orang yang kontra dengan pernyataan ini. Mereka seolah-olah menyangkal memaaf orang yang bersalah harus dilakukan sekalipun sulit. Tapi sebagaimanapun memaafkan sebuah kesalahan tidak sama dengan melupakan masa lalu yang menyakitkan. Tentu saja hal ini tidak bisa disamakan. Sekalipun emosi menghampiri, membenci orang lain tidak akan membuatmu bisa melangkah tanpa beban. Ada beberapa alasan mengapa sekalipun sulit. Nah, kamu harus mau memaksa diri untuk memaafkan orang lain, bahkan terlebih dirimu sendiri. Selanjutnya, jangan sempitkan bahasa memaksa itu, karena memaksa dalam bahasa di atas saya pahami bahwasanya ia memujuk dirimu setiap hari sampai kamu bisa mengikhlaskannya. Tapi itu suatu cara, tapi langkah yang lebih baik adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan keikhlasan untuk kesalahan orang lain. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pertanyaan dari Andi Tenri Mutia Salwa, saya persilahkan kepada saudari Lutfia Aulia untuk menjawabnya. Kepada saudari Lutfia Aulia, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Tenri Mutia Salwa, bagaimana Islam mengambil peran dalam adab dan akhlak seseorang. Karena saya pernah mendengarkan dan membaca bahwa perilaku adab seorang anak tidak jauh dari adab orang tuanya. Seperti layaknya pepatah, buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jika seperti itu, apa bisa dikatakan bahwa adab seorang anak lahir dengan sendirinya? Namun yang kita lihat di masa sekarang, pergaulan bebas marak diperbincangkan oleh pribadi masyarakat saat ini. Berarti adab anak itu lahir karena hasil dari adab orang tuanya. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Tenri Mutia Salwa. Memang benar ungkapan yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kecuali kalau pohon itu ada di pinggir sungai, pasti buah akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi ungkapan seperti itu tadi, bahwa sikapnya tidak jauh beda dari orang tuanya, ya pastilah begitu, karena orang tualah manusia pertama yang membentuk karakter seorang anak. Oleh sebab itu, anak bisa jadi penyebab orang tuanya masuk surga, bisa juga menjadi penyebab masuk neraka. Kemudian ketika ada anak nakal suka maksiat, apakah semuanya salah orang tuanya? Jawabannya tergantung di mana? Tergantung kalau anaknya belum balik, maka orang tuanya bertanggung jawab sepenuhnya. Tapi kalau sudah balik, maka kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Makanya gunakan akal kita sebaik-baiknya untuk mendapatkan hidayah. Kita masih ingat kisah bapak Nabi Ibrahim. Dia kan pembuat patung, Azar namanya. Sikap Nabi Ibrahim beda dengan bapaknya kan? Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pakai akalnya. Lalu kita ingat kembali kisah Nabi Nuh.
bagaimana anaknya mati tenggelam gara-gara ia tidak mau naik ke perahu, bedakan sikapnya karena anak Nabi Nuh tidak gunakan akalnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan materi yang dibawakan oleh kelompok kami mengenai akhlak pribadi. Apabila ada kata yang benar, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kata yang salah, itu kekeliruan kami sendiri. Saya mengutip dari kata Imam Al-Ghazali bahwasanya yang paling besar di dunia ini bukan gunung dan lautan, akan tetapi hawa nafsu. Jika kita gagal mengendalikan hawa nafsu, maka itu akan berdampak buruk kepada akhlak kita. Oke. Billahi fil sabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.